Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizwan Febriana dari kelas 11 TKJ 1. Saya akan menjelaskan pengertian SWOT. SWOT adalah singkatan dari strengths atau kekuatan, weaknesses, kelemahan, opportunities ataupun peluang, dan threats, ancaman. Analisis SWOT mengatur kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman utama Anda ke dalam daftar yang terorganisir dan biasanya disajikan dalam bilah kisi-kisi yang sederhana. Pengertian menurut ahli. Yang pertama, Philip Kotler. Menurut Philip Kotler, pengertian analisis SWOT adalah evaluasi terhadap semua kekuatan, kelemahan yang terdapat pada individu atau organisasi. Yang selanjutnya adalah strengths atau kekuatan. Analisis terhadap unsur kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan, misalnya saja menganalisis tentang kelebihan apa saja yang dimiliki perusahaan seperti dari segi teknologi, kualitas hasil produksi, lokasi strategis, atau unsur kekuatan lainnya yang lebih menekankan pada keunggulan perusahaan. Weakness atau kelemahan. Untuk mengetahui kelemahan perusahaan bisa dengan melakukan perbandingan dengan pesaing seperti apa yang dimiliki perusahaan lain namun tidak dimiliki perusahaan Anda. Opportunity atau peluang. Unsur peluang biasanya dibuat pada saat awal membangun bisnis. Ini karena bisnis dibentuk berdasarkan peluang atau kesempatan untuk menghasilkan keuntungan. Unsur peluang termasuk daftar apa saja yang memungkinkan bisnis mampu bertahan dan diterima di masyarakat, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Yang selanjutnya, ancaman atau threats. Beberapa hal yang termasuk unsur ancaman misalnya banyaknya pesaing, ketersediaan sumber daya, jangka waktu, minat konsumen, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, G. Menganalisis peluang usaha berdasarkan produk atau jasa. Produk adalah segala sesuatu, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik, yang dapat ditawarkan kepada konsumen untuk memenuhi keinginan dan kebutuhannya. Dalam menganalisis produk yang dibuatnya, seorang wirausaha dapat mengklasifikasikan jenisnya ke dalam 3 tingkatan, yaitu 1. Produk primer, yaitu produk-produk yang mengacu pada penggalian sumber daya alam. Yang kedua, produk sekunder, yaitu produk yang mengacu pada pengolahan atau pemrosesan bahan baku menjadi bahan jadi. Yang ketiga, produk tersier, yaitu produk yang mengacu pada peralatan dan pelayanan jasa. Berdasarkan tingkatan atau levelnya, produk dapat dikelompokkan menjadi A. Inti produk atau core produk, atau juga generi produk, yaitu manfaat atau jasa inti yang diberikan produk barang tersebut. Bagian B. Wujud produk atau tangible produk atau forma produk, yaitu karakteristik yang dimiliki produk yang berupa mutunya, corak atau ciri khasnya, merek, dan kemasannya. C. Produk tambahan yang disempurnakan, yaitu menggambarkan kelengkapan atau penyempurnaan dari produk inti. Yang kedua, berdasarkan karakteristik atau sifatnya, produk barang dapat dikelompokkan menjadi A. Barang tahan lama atau durable goods,
yaitu barang yang berwujud biasanya bisa bertahan lama dengan berkali-kali pemakaian. Bagian B, barang tidak tahan lama atau non-durable goods, yaitu barang berwujud yang biasanya dikonsumsi satu atau beberapa kali. C. Jasa atau servis, yaitu kegiatan, manfaat, atau kepuasan yang ditawarkan untuk dibeli. Yang ketiga, berdasarkan pemakaiannya, produk barang dapat dikelompokkan menjadi A. Barang konsumsi, yaitu barang yang digunakan oleh konsumen akhir atau rumah tangga dan tidak untuk dikomersilkan. B. Barang industri, yaitu barang-barang yang diproduksi untuk membuat barang lain atau menjalankan suatu organisasi dan suatu bisnis. Yang selanjutnya menganalisis bidang produk jasa. Jasa adalah produk tidak nyata atau tidak dapat dilihat, tetapi hanya dapat dirasakan ketika dikonsumsi. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam bidang usaha jasa yaitu 1. Memasang papan merek atau logo yang mencolok, menarik, dan dapat dibaca di kejauhan. Yang kedua, memasang lampu yang terang dan berwarna-warni. Yang ketiga, menyebarkan pamflet tentang jasa yang ditawarkan. 4. Mengadakan demonstrasi cara pembuatan barang atau perbaikannya secara menarik. 5. Memberi potongan harga atau harga khusus bagi pelanggan setia. 6. Mempromosikan jasa melalui alat-alat promosi yang tetap. Jasa merupakan produk yang tidak berwujud dan mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, intangible, yaitu sifat jasa yang tidak bersifat fisik atau walaupun berkaitan dengan produk fisik sehingga tidak dapat dilihat atau dirasakan sebelum dibeli. Yang kedua, inseparable, yaitu sifat jasa yang tidak dapat dipisahkan antara proses produksi dan konsumsi sehingga interaksi antara produsen dan konsumen sangat menentukan. Yang ketiga, variabel, yaitu sifat jasa yang mempunyai sebagai variasi bentuk, kualitas, dan sejenisnya, tergantung dari siapa, kapan, dan di mana produk tersebut dihasilkan. Yang keempat, perishable, yaitu sifat jasa yang mudah rusak atau hilang karena ketidakmampuannya untuk disimpan. Mungkin sekian dari saya yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.